kata Tante Ita, untuk sementara ini kamu gak nyetir dulu. Soalnya kamu itu ceroboh. Dan untuk menjaga agar mobil tetap terjaga, kenapa kamu gak minjemin aku mobilnya? Tanpa rasa malu Rachel mengungkapkan keinginan dirinya. Sudah terbiasa dengan sikap seenaknya karena selalu memiliki dukungan penuh dari Tante Ita. Lagi pula di masa lalu Olivia pun selalu kalah olehnya. Iya kan, Mas Aldo? Rachel juga meminta dukungan dari suaminya Olivia. Pria itu mengangguk terpaksa. Meski sejak awal Aldo sudah merasa curiga dengan sikap Olivia yang terlalu banyak berubah. Sejujurnya aku benci keadaan ini. Keadaan di mana aku harus selalu mengalah. Keadaan di mana aku harus selalu berbagi dengan Rachel hanya karena Rachel tidak seberuntung hidup. Tante Ita bilang sebagai sepupu yang baik, aku harus selalu memikirkan bagaimana keadaan Rachel yang nasibnya berbeda dariku. Karena kita bersaudara. Itu adalah kata-kata andalan yang selalu diucapkan oleh Tante Ita padaku. Meski tidak memaksa, tetapi bahasa tubuh Papa juga seolah-olah mendukung penuh dengan pesan yang disampaikan oleh Tante Ita untukku. Aku ingin menolak, tetapi aku tidak ingin mereka menganggap bahwa aku jahat. Aku ingin menolak, tetapi aku tidak. Entah sampai kapan aku harus mengalah kepada Rachel. Rasanya aku seperti kehilangan jati diri. Tuhan, akan sampai kapan aku harus berbagi dengan Rachel setiap apapun yang aku miliki? Harus sampai kapan aku mengalah kepada Rachel? Tadi pagi, Olivia menemukan diary milik Olivia asli. Di sana ada segudang cerita pilu yang dimiliki oleh Olivia mengenai Lula yang saat ini bertransmigrasi pada tubuh Olivia, berjanji akan membereskan permasalahan yang selama ini membelenggu hidup Olivia. Kamu tenang saja, Olivia. Aku Lula akan membereskan kekacauan yang selama ini ditimbulkan oleh Tante Ita dan Rachel. Mereka akan kubuat jerah dan tidak lagi berani menekan kamu. Batin Lula berikrar untuk melawan orang-orang yang menekan Olivia asli. Tatapan Olivia pun kini beralih ke arah suaminya. Jangan macam-macam sama barang aku. Kalau kamu merasa tiba terhadap Rachel, pinjemin saja dia mobil kamu. Mas, tantang Olivia. Berhasil membuat Aldo gelagapan. Kamu itu kenapa sih sayang? Aku kan cuma punya mobil satu. Itu juga sering aku bawa ke kantor untuk bekerja dan beraktivitas lainnya. Gak mungkin lah aku pinjamin. Kecuali kalau mobil itu gak dipakai sama aku. Ucap Bedus setengah menyindir. Meskipun barang aku gak dipakai sama aku, tetapi bukan berarti barang itu bisa seenaknya saja dipinjamkan untuk orang lain. Sebab Rachel itu bukan orang lain, Olivia. Dia itu sepupu kamu. Kamu kok perhitungan banget sama saudara. Kritik Tante Ita kembali membelah posisi Rachel. Emang betul aku perhitungan. Makanya gak usah pinjam barang aku. Olivia bersikukuh menolak. Tapi aku sudah dapat izin untuk pinjam mobil kamu. Olivia, aku udah capek-capek datang ke sini. Masih sebagai sepupu kamu gak kasihan sama aku yang udah capek-capek datang. Aku datang ke sini juga sudah pakai ongkos. Protes Rachel menghindar. Olivia tertawa mengejek dengan sikap ngotot dari Rachel. Aku gantiin ongkos untuk kamu. Dan kedepannya jangan ngarep lagi barang aku kamu pinjam. Lagi pula, itu mobil aku. Terserah aku dong mau aku pinjemin atau enggak. Dan siapa yang sudah ngizinin kamu untuk pinjemin barang aku? Olivia bertanya dengan tatapan menantang. Sikap Olivia barusan membuat nyali Rachel sedikit menciut. Gadis itu pun menoleh ke arah tantenya. Salah meminta agar keinginannya dibelah. Tante yang sudah ngasih izin supaya Rachel memakai mobil kamu. Apa ada yang salah? Bukankah kalian ini sepupu? Apa salahnya jika Rachel memakai barang kamu? Untuk saat ini, kamu tidak diperbolehkan untuk menyetir sendiri. Tante Ita memberondong pertanyaan kepada anak sambungnya itu. Olivia melipat kedua tangannya di dada, memperlihatkan sosok santai dan tenang namun juga tak gentar. Sejak kapan
dengan Rachel. Dirinya memprotes kepada Tuan Okan. Kehabisan kata membalas ucapan Olivia. Olivia menatap sang papa dengan tatapan kosong, membuat Tuan Okan terdiam mencerna bagaimana sikap putrinya yang benar-benar berubah. Dahulu Olivia sama sekali tidak membantah ucapan dari Tante Ita, tapi kini Olivia benar-benar. Tuan Okan kali ini gelagapan kebingungan. Dulu biasanya Olivia selalu mengalah kepada sepupunya. Bahkan saat Olivia pulang dari luar negeri dan membeli banyak hal dari luar negeri, Olivia akan patuh untuk membagi dua barang yang dia beli atas perintah dari Tante Ita. Tetapi kini, sikap putrinya membuat Tuan Okan kebingungan harus berada di pihak mana dia berdiri. Papa, tolong hargai keputusan aku. Aku tidak harus bertanggung jawab untuk kebahagiaan Rachel. Hanya karena Rachel memiliki hidup yang berbeda dengan aku. Bukan berarti Rachel harus menang-menang dan seenaknya saja memakai barang milik aku. Justru Rachel harus sadar diri dengan takdir yang dia miliki. Rachel juga harus berhenti merecoki hidup aku. Jika Papa tidak bisa berdiri di pihak aku, tolong jangan berdiri di pihak siapapun. Ucap Olivia membuka pria itu bahkan sebelum Tuan Okan berbicara. Sang papa pun mengangkat kedua telapak tangannya, lalu beranjak dari hadapan semua orang, seolah dirinya mengibarkan bendera putih. Lalu Olivia menoleh ke arah suaminya. Sama halnya seperti Tuan Okan, Aldo pun kini mengangkat kedua tangannya dan beranjak dari meja makan, meninggalkan perseteruan wanita-wanita yang tengah memperjuangkan keinginannya. Tante Ita pun mendengus kesal dengan sikap Olivia yang saat ini seolah mempertunjukkan bahwa dirinya mampu berdiri di kaki sendiri dan menguasai keadaan. Wanita itu pun sama-sama meniru sikap dan bahasa tubuh Olivia dengan cara melipat kedua tangannya di dada. Hebat kamu ya, Olivia. Bisa menolak dan mengendalikan semua orang. Benar-benar luar biasa. Sindir Tante Ita sambil bertepuk tangan 3 kali dengan pelan. Olivia tertawa ringan. Tante baru tahu ya kalau aku hebat. Sejak alat kecelakaan itu terjadi, aku baru sadar bahwa hidup aku ini berarti. Aku juga ingin menikmati hidupku dengan caraku dan prinsipku. Sejak saat itu, aku tidak akan mudah dikendalikan lagi oleh orang lain. Ujar Olivia sambil belanja dari tempat duduknya dan menekan kedua tangannya pada meja makan tersebut. Sedangkan tatapannya fokus pada Tante Ita yang saat ini menatap penuh benci pada Olivia. Mulai saat ini, jangan pernah mengusik hidup aku dan jangan pernah mencampuri urusan aku. Bahkan meskipun itu Tante dan Aldo, aku punya hak untuk menentukan tindakanku. Bisik Olivia. Sedangkan mata Rachel membulat dengan sikap Olivia yang benar-benar berbeda dari biasanya. Olivia bahkan tidak pernah memprotes ketika dirinya dimintai apapun oleh Rachel. Kamu kok, kenapa jadi berubah jahat gitu? Kenapa kamu jadi pembangkang? Tanya Rachel gugup. Olivia pun beralih tatapannya ke arah Rachel. Karena aku ingin bahagia. Dan aku juga ingin berhenti dibayang-bayangi oleh kamu. Aku ingin menghentikan orang-orang yang selalu menindasku. Orang-orang yang selalu mencampuri urusanku. Jawab Olivia penuh penekanan. Omong kosong. Emangnya siapa yang selalu mencampuri urusan kamu? Hah? Kami hanya memberikan saran sama kamu agar kamu itu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu itu ceroboh dan berhenti mengatai aku ceroboh. Teriak Olivia lantang. Aku bukan ceroboh. Tetapi aku tidak pernah diberi kepercayaan penuh oleh kalian dan selalu dipantau oleh kalian. Hidupku selalu dikendalikan oleh kalian, sehingga menurut kalian apapun yang aku lakukan tetap salah di mata kalian. Bukan aku yang ceroboh, tetapi mata kalian yang tidak menyadari bahwa aku juga punya hak untuk melakukan apa yang aku inginkan. Tegas Olivia. Jangan berteriak di rumah ini. Tekan Tante Ita dengan mata melotot. Kenapa? Rumah ini adalah rumah Papa dan Mama aku. Hal yang harus Tante sadari bahwa rumah ini adalah rumahku. Hanya karena Tante sudah belasan tahun tinggal dan berada di rumah ini, bukan berarti rumah ini milik Tante.
Konon, kemarin Tante Ita meminta bantuan kepada Darius untuk menemui sosok Olivia yang benar-benar berubah. Darius pergi ke luar negeri 4 tahun yang lalu, ketika Olivia menikah dengan Aldo. Bahkan pria itu tidak menghadiri sama sekali acara pernikahan Olivia dan Aldo dengan alasan keberangkatannya tidak dapat ditunda ke luar negeri. Darius adalah sahabat terdekat Olivia. Keduanya sudah akrab sejak kecil. Meski persahabatan mereka hancur dengan kehadiran Aldo. Kini, Darius pulang ke Indonesia. Dan baru saja 3 hari pria itu menginjakkan kakinya di tanah air, Tante Ita dengan gerak cepat segera menghubungi pemuda itu untuk meminta bantuan agar pria itu meninjau ulang sikap Olivia yang telah berubah. Meski berat hati, Darius pun setuju untuk bertemu dengan Olivia. Selain memang karena ada rindu yang terpendam, pria itu pun ingin melihat dan meralat kebenaran ucapan Tante Ita yang mengatakan bahwa Olivia kerasukan setan. Olivia berubah dan tak terkendali. Ucap Tante Ita kepada Darius meyakinkan pemuda itu. Setelah hampir 1 jam Darius mengendarai kendaraan mewah miliknya, roda 4 itu pun terparkir rapi di halaman luas milik Tuan Okan. Bergegas melangkahkan kakinya menuju kediaman milik Tuan Okan. Pria itu pun berjalan dengan cepat menuju sebuah tempat. Sejak kecelakaan itu terjadi, Olivia sering menghabiskan waktunya di kolam renang, menatap ikan-ikan dan sesekali memberikan makan hewan-hewan itu. Sesekali tertawarnya dan sesekali wajahnya berubah menjadi dingin. Sambung Tante Ita meyakinkan Darius, lalu menyodorkan rekaman yang telah sengaja direkam Tante Ita saat memata-matai sikap Olivia akhir-akhir ini. Darius mengerutkan keningnya dengan sikap Olivia yang memang berbeda. Hal itulah yang membuat pria itu bersedia untuk menemui sosok Olivia. Kini, Darius di tempat yang sering digunakan oleh Olivia untuk menyendiri. Pria itu menyipitkan mata saat melihat sosok Olivia yang saat ini tengah berbicara sendiri. Atau mungkin tepatnya berbicara dengan ikan-ikan. Memangnya sejak kapan Olivia menjadi pawang ikan? Pria itu pun melangkahkan kakinya menuju Olivia. Merasa ada energi di tatap Olivia pun menoleh ke arah kanan dan matanya membulat seketika saat melihat sosok Darius. Dada Olivia berdebar kencang. Detak jantungnya tak beri lama begitu cepat. Ada desir hebat di dalam hatinya. Saat ini Darius terlihat seperti pangeran berkuda yang di belakangnya terlihat ada sinar cahaya beserta burung-burung merpati yang berterbangan. Di mata Olivia saat ini, Darius terlihat begitu menawan dan indah. Perasaan Olivia terbang melambung tinggi, menggapai alam asmara. Tanpa disadarinya, saat ini Darius sudah ada tepat di hadapan Olivia, bahkan pria itu begitu dekat kehadirannya. Hanya berjarak beberapa cm dari wajah Olivia. Kyle, ada cowok tampan mendekat. Kok dia agak mirip manusia? Dia mirip bidadara hayangan yang tampannya melebihi opa-opa Korea. Batin Lula terkesima menatap sosok Darius saat ini. Mungkinkah dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama? Kamu tampan banget, puji Olivia palsu. Karena sejatinya di mata Olivia asli, Darius terlihat biasa-biasa saja. Mendengar pujian dari Olivia barusan, Darius mengambil kesimpulan bahwa wanita yang ada di hadapannya memang bukan Olivia. Karena sahabatnya itu tidak mesum dan tidak pernah memuji pria lain selain Aldo. Kamu siapa? Bisik Darius. Membuat mata Olivia membuat terkejut. Aku tahu kamu bukan Olivia. Ucap Darius membuat Olivia menelan ludahnya sendiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mengapa Darius bisa mengatakan hal demikian? 12. Perintah dari Olivia pada Aldo. Kamu siapa? Pria itu bertanya dengan tatapan tajam. Menatap tajam bola mata jernih Olivia. Olivia membuang nafas panjang untuk melerai perasaan yang tidak nyaman saat ini. Perasaan yang sempat melambung beberapa menit lalu di
baik. Membalas perlakuan orang-orang yang membuat hidup aku tersiksa. Membalas orang-orang yang menindas aku secara verbal ataupun non-verbal. Jelas Olivia memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Darius tersenyum dipaksakan. Tetapi kamu tidak harus membuat onar. Kamu juga. Kalau kamu gak bisa bantu aku dan gak bisa mengerti perasaan aku saat ini, tolong kamu jangan ikut campur, apalagi menganggap bahwa di sini adalah aku yang paling salah. Kamu jangan buang-buang waktu dan energi untuk membereskan sesuatu yang sebenarnya kamu gak tahu letak permasalahan yang jelas. Olivia membungkam sebuah pernyataan untuk pria itu. Saat ini kamu terdengar begitu kasar. Kita bahkan sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kamu bahkan tidak menyapaku ataupun sekedar bertanya bagaimana kabarmu. Keluh pria itu. Olivia membelakangi tubuh Darius sambil menggigit bibir bawahnya. Entah apa hubungan pria yang ada di belakangnya itu dengan sosok Olivia yang asli, sehingga pria itu terlihat bermata seduh ketika mengungkapkan keluhan mengenai sikap Olivia yang mungkin terasa acuh untuknya. Aku minta maaf kalau aku ada salah atau menyinggung perasaan kamu. Setelah kecelakaan mungkin otakku kembali ke titik semula. Aku mulai berpikir untuk memperjuangkan kebahagiaan aku dan aku tidak ingin lagi ditindas atau menerima begitu saja sikap dari orang-orangnya. Apa selama ini kamu gak bahagia? Dari hati yang tulus Darius bertanya kepada wanita itu. Setelah Olivia menikah dengan Aldo, Olivia memang benar-benar menutup dirinya dari siapapun karena sang suami selalu meminta agar Olivia menjaga rasa cemburu perasaan Aldo. Olivia kebingungan. Haruskah dirinya jujur mengatakan apa yang sebenarnya terjadi selama ini terhadap sosok Olivia asli? Aku gak bilang kalau aku menderita. Aku hanya... Olivia ragu menjelaskan isi pikirannya saat ini terhadap Darius. Jikapun diberitahukan, belum tentu juga pria itu berada di pihak Olivia. Akan tetapi jika terus dirahasiakan tidak menutup kemungkinan Darius akan terus-terusan mencacar Olivia dengan sebuah pertanyaan kamu siapa? Olivia terganggu dengan pertanyaan itu. Apa? Beritahu aku. Meski mungkin kita bukan lagi sahabat dekat, tetapi setidaknya kita masih bisa berteman dengan baik. Darius meminta jawaban. Aku curiga Aldo dan Rachel ada hubungan. Ungkap Olivia sambil menunduk. Bersedia jika seandainya dirinya dikatain sebagai istri yang mencemburu. Mereka begitu dekat dan akrab. Dan aku merasa kalau kedekatan mereka itu di luar wajar jika memang atas dasar sebuah pertemanan. Sambung Olivia menjelaskan. Kamu emang cewek yang bodoh. Kenapa baru menyadari sekarang bahwa suami kamu ada main dengan wanita lain? Sahut Darius yang ternyata pria itu sama sekali tidak menyangkal kecurigaan dari Olivia. Sebelum kalian menikah, aku sudah katakan sama kamu bahwa perhatian Aldo terhadap Rachel itu berlebihan. Tetapi kamu menjawab bahwa Rachel adalah sepupu kamu dan tidak mungkin mengkhianati kamu. Kamu juga menjawab bahwa Aldo sangat mencintai kamu dan tidak mungkin menduakan kamu. Penyangkalan dan sanggahan yang diberikan sama kamu membuat aku tahu bahwa sia-sia jika kau ungkapkan bahwa Aldo dan Rachel memiliki hubungan istimewa. Itu hanya akan membuat aku terlihat jelek atau dianggap iri dengki terhadap Aldo. Beber Darius menerangkan kekonyolan sikap Olivia di masa lalu yang begitu terlalu percaya kepada calon suaminya itu. Olivia pun menunduk dengan penuturan Darius. Maafin aku. Mungkin saat itu otak aku sedang geser ke arah lain. Sehingga gak sinkron. Tutur Olivia. Gak masalah. Orang yang jatuh cinta itu memang buta. Mau sekuat apapun kita memberikan fakta untuk orang buta yang terlihat hanya kegelapan. Balas Darius ternyata tidak mempermasalahkan kebodohan yang pernah dilakukan oleh Olivia di masa lalu. Terima kasih karena kamu udah mau maafin aku. Kamu hebat. Selain tampan dan rupawan, kamu juga memiliki hati yang lapang. Ujar Olivia yang tanpa sengaja memuji dan memuji sosok Darius yang saat ini kembali menyipitkan matanya dengan tingkah laku Olivia. Sejak kapan Olivia suka tebar pesona terhadap dirinya? Ataukah mungkin efek dari stres karena suaminya berpaling kepada wanita lain sehingga Olivia mungkin ingin membalaskan perlakuan suaminya? Begitu yang selalu dilihat oleh Darius dari
Darius tersenyum menyeringai. Semasa hidup dan semasa berteman dengan sosok Olivia, wanita itu hampir tidak pernah meminta bantuan kepada dirinya, apalagi memperlihatkan sikap rapuh ataupun memaksa. Olivia adalah sosok yang kalem dan juga anggun dalam bertutur kata ataupun sikap. Itu hal yang membuat sosok Darius terkesan oleh sosok Olivia. Bahkan dalam hati pria itu menyimpan sebuah rasa tersimpan rapi. Teman, pria itu menaikkan sebelah alisnya. Semakin curiga sosok Olivia yang mungkin saja kerasukan setan. Dulu-dulu kamu kemana saja? Bahkan setelah menikah pun kamu tidak pernah mengabari, meskipun sekedar memberitahukan kabar kehamilan atau saat kamu melahirkan Oki. Terus sekarang kamu merasa bahwa aku adalah teman. Itu konyol, Olivia. Cibir pria itu dengan tatapan yang masih saja mendominasi pada Olivia. Olivia tertawa sumbang, membalikkan tubuhnya ke arah lain sambil menggigit bibir bawah. Ternyata hubungan Olivia asli dengan Darius rusak ketika Olivia menikah dengan Aldo. Dirinya menebak bahwa Olivia mungkin dilarang bersikap dekat ataupun bersikap akrab dengan Darius. Apa? Kenapa dia? Tekan Darius. Itu, aku. Waktu itu Aldo gak ngizinin aku dekat sama siapapun. Jawabnya panik dan asal. Meski tidak yakin bahwa Aldo memang melarang Olivia untuk dekat dengan Darius, tetapi seharusnya alasan itu bisa membuka kekecewaan Darius. Darius pun membuang nafas pendek. Tatapannya melekat pada wajah Olivia dan bola mata wanita itu. Mencari kejujuran dari bola mata yang tatapannya kini berubah. Gimana saat ini perasaan kamu terhadap Aldo? Selidiknya. Hamba, jawab Olivia penuh percaya diri. Dirinya bahkan menyembunyikan perasaan Olivia asli yang sesungguhnya. Entah mengapa Olivia justru bisa merasakan rasa sakit yang diderita oleh Olivia asli. Saat berhadapan dengan Aldo, ada rasa nyeri. Aku gak percaya, sahut Darius. Olivia menggelembungkan kedua pipinya. Terus caranya agar kamu percaya aku harus gimana? Tanyanya. Lagi-lagi Darius merasa keheranan dengan sikap Olivia yang tak biasanya. Dahulu Olivia sangat tertutup setelah menikah dengan Aldo. Keduanya hanya berbicara secukupnya saja. Sosok wanita yang ada di hadapannya terlihat penting bicara dan seolah kehilangan sikap anggungnya. Aku butuh bukti. Bukti yang nyata. Tantang Darius. Bukti? Bukti semacam apa? Tanya Olivia antusias. Aku mau. Kamu menyuruh Aldo untuk mencarikan makanan di luar sana. 2 atau 3 jenis makanan yang berbeda-beda. Pria itu memberikan tantangan kepada Olivia. Cetek, sahut Olivia sambil menjentikan jari jempolnya pada jari tengahnya. Tunggu di sini. Atau kamu perhatiin aku? Ya, masa nyuruh Aldo gitu saja gak bisa. Sahut Olivia bersemangat. Melangkahkan kakinya menuju sebuah ruangan. Dengan perasaan yang bertubi-tubi rasa keheranan atas sikap Olivia, Darius pun mengikuti jejak langkah wanita itu dengan pelan-pelan. Olivia celingkukan mencari keberadaan sang suami. Lalu mata Olivia menyipit ketika mendapati sosok Aldo yang saat ini sepertinya tengah berdebat dengan Rachel. Darius pun mendekati tubuh Olivia yang saat ini berdiri dengan tatapan mata yang menyipit. Merasa ingin tahu apa yang ditetap oleh Olivia, Darius pun mengikuti arah tatapan wanita itu. Hingga keduanya sama-sama menyipitkan mata dengan sikap Aldo yang saat ini tengah berdebat mesra dengan Rachel. Dari bahasa tubuh keduanya, perdebatan yang mereka lakukan bukan sebagai seorang manusia dan manusia lainnya, tetapi perdebatan mereka seperti seorang kekasih dan pacar. Sesekali terlihat Aldo yang mengelus pucuk kepala Rachel. Sesekali gadis itu pun menghalau elusan dari Aldo dengan mimik wajah yang terkesan manja. Tuh lihat deh, kayaknya mereka ada hubungan deh. Masa mereka teman dekat gitu sih? Protes Olivia berbicara. Sedangkan tatapannya masih berfokus pada sosok Aldo dan Rachel di ruangan lain. Olivia tidak menyadari bahwa posisi wajah
enak dilihat orang. Kamu kenapa sih sayang? Aku itu istri kamu. Wajar dong kalau aku gandeng kamu. This is Olivia. Lagi pula, Rachel juga pasti tahu kalau kita adalah suami istri. Terus apa salahnya kalau aku menggandeng kamu? Kamu malu punya istri seperti aku. Apa kamu udah gak sayang lagi sama aku? Atau jangan-jangan STTS? Ada menempelkan jari telunjuknya pada bibirnya. Jangan keras-keras ngomongnya. Di samping ruangan ini ada papa kamu dan tante Ita. Aldo memperingatkan Olivia dengan tatapan mata yang membulat seolah kesal dengan sikap Olivia yang terlihat manja. Pria itu tidak suka Olivia bersikap demikian karena itu pasti akan menimbulkan kecemburuan dari Rachel. Kamu kok melototin aku sih? Protes Olivia gerah. Berhasil membuat Aldo dan Rachel terkejut dengan sikap Olivia yang begitu agresif dan mendominasi. Di balik ruangan lain pun, Darius menutup mulutnya hampir tak percaya dengan sikap Olivia yang justru membuat Aldo salah tingkah. Itu, Aldo gelagapan untuk menjelaskan. Padahal barusan dirinya berusaha untuk mendominasi keadaan, tetapi sekarang malah Olivia yang balik mendominasi. Aku marah nih. Mau aku bilangin sama papa aku kalau kamu melototi aku? Ancam Olivia yang kini mengacungkan jari telunjuknya ke arah wajah atau membuat pria itu semakin terkejut dengan sikap yang berani dari Olivia. Begitu juga dengan Rachel yang benar-benar terkejut karena sosok Olivia saat ini begitu barbar. Enggak sayang, bukan gitu maksudnya. Ucap Aldo sambil membuang nafas pendek. Oke, aku salah. Aku minta maaf. Ucapnya menenangkan Olivia yang telah berani mengancam dirinya. Melihat hal itu wajah Rachel bagaikan ditekuk karena kesal. Cemburu melanda perasaannya. Aku maafin. Tapi ada syaratnya. Ujar Olivia membuat wajah Aldo kaget dengan sikap istrinya yang tak biasa. Apa itu? Tanya sama suami. Beliin aku martabak, cilok bumbu kacang dan bakso. Jawab Olivia. What? Berkali-kali sang suami terkejut dengan sikap dan tindakan Olivia terhadap dirinya. Semenjak menikah, Olivia hampir tidak pernah memerintah apapun kepada suaminya. Justru selama ini, Olivia lah yang selalu diperintah oleh suaminya, meskipun dengan cara yang lembut. Begitu juga dengan Darius dan Rahel yang sama-sama terkejut dengan sikap Olivia yang memerintahkan suaminya membeli makanan yang tidak biasa itu. Makanan kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Sejak kapan Olivia suka martabak, cilok bumbu kacang dan bakso? Bukankah dulu Olivia sukanya pizza hut, spaghetti, atau makanan luar negeri lainnya? Tetapi kini, akankah Aldo bersedia untuk memenuhi perintah dari Olivia? 13. Permainan kecil Olivia. Olivia, kamu itu apa-apaan sih? Sejak kapan selera makanan kamu berubah? Aku gak mungkin banget untuk membeli apa yang kamu inginkan itu. Tanpa sadar Aldo refleks memprotes perintah dari Olivia. Makanan yang dipesankan oleh Olivia bukan level yang sering dimakan oleh mereka. Itu terlalu familiar. Kenapa? Gak mau? Aku bukan minta uang 1 triliun. Aldo, aku juga bukan minta mobil yang harganya setengah miliar. Hal yang remeh-temeh kayak gitu saja kamu gak mau membeli buat aku. Kamu itu layak disebut sebagai suami gengsi. Olivia tak kalah sowan kepada suaminya. Sengaja ingin memerintahkan sang suami untuk menegaskan bahwa untuk saat ini Aldo dan Olivia memiliki sebuah ikatan yang sakral sebagai suami dan istri. Keduanya saling meninggikan suara. Kamu benar-benar berubah ya? Ucap Aldo. Rachel menganggukkan kepalanya. Setuju dengan pemikiran Aldo mengenai sepupunya itu. Anggukan kepala itu pun sebagai tanda bahwa dirinya mendukung seandainya Aldo memprotes sikap Olivia yang dianggap absurd. Aku muak dengan tingkah laku kamu. Aldo keceplosan. Dengan sikap Olivia benar-benar kehabisan kata. Muak? Kamu muak sama aku padahal aku cuma minta cilok bumbu kacang, martabak dan bakso.
soalnya aku ingin kamu yang membelikannya. Sayang, aku ingin suamiku yang membelikannya dengan hatinya. Sambar Olivia memotong ucapan sang suami. Yakin bahwa Olivia akan tetap memaksa dan mengejar keinginannya dilimpahkan kepada Aldo, pria itu pun akhirnya pasrah dan menganggukkan kepalanya. Malas berdebat karena saat ini keadaannya sedang mumet dengan sikap Rachel yang terus merajuk. Oke, kamu tunggu di sini, balas pria itu, sedangkan kedua bola matanya masih mengarah ke arah Rachel. Nah gitu dong, dari tadi kayak nurut, gak usah pakai drama alasan ini dan itu. Umpat Olivia yang sengaja memperlihatkan kekuasaannya di hadapan Rachel. Kamu sama suami kok gitu sih? Otoriter banget. Hati-hati Olivia, laki-laki itu gak suka ditekan seperti itu sama perempuannya. Bisa-bisa kamu diselingkuhin atau ditinggalkan sama Aldo. Henik Rachel yang merasa kesal dan cemburu atas sikap Olivia yang bersikap sok manja terhadap Aldo. Aku kan istrinya Aldo. Emang kenapa kalau aku minta bantuan sama dia untuk memberikan makanan yang aku inginkan? Salah ya? Tapi letak salahnya di mana? Aku lihat di Facebook dan di sosial media lainnya banyak banget loh istri yang dulu atau minta oleh-oleh sama suaminya. Dan sekali-kali aku juga pengen ngerasain apa yang dirasakan oleh para istri di luar sana. Bermanja-manjaan sama suami itu adalah hal yang wajar, Rachel. Yang gak wajar itu bermanja-manjaan sama suami orang. Sindir Olivia dengan wajah menantang membuat Rachel tersinggung hingga tanpa sadar wanita itu mengepalkan tangannya dengan erat. Tahu gitu, saya mungkin akan memberikan isyarat kepada Aldo agar pria itu menolak keinginan Olivia. Merasa sukses telah memperlihatkan kepada Darius bahwa Olivia berhasil menaklukkan Aldo, Olivia pun menggerakkan jari jemarinya ke arah Rachel dengan bahasa tubuh baik-baik. Semakin membuat Rachel geram. Akan tetapi Olivia menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sepupunya itu. Oh ya, by the way, tentang suami yang selingkuh dan berdua dari istrinya. Selama ini, Olivia sudah berusaha untuk berbakti dan mengalah kepada suaminya dengan harapan agar suaminya luluh dan terharu dan tersentuh oleh sikap Olivia. Tetapi nyatanya itu bullshit. Beberapa orang di muka ini terlahir tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Saat diberi hormat bukannya merasa terhormat tetapi malah menginjak-injak dan memanfaatkan sikap hormat orang itu. Menghormati orang yang tidak menghormati kita sama aja dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Jika pengorbanan kita disia-siakan, jika hormatnya kita disia-siakan, ada baiknya kita menghentikan pengorbanan dan penghormatan itu. Kamu ngerti? Ucap Olivia membuat Rachel membeku di tempat berdirinya. Kalimat yang dilontarkan Olivia sungguh benar-benar penuh penegasan dan berisi sebuah kalimat sindiran dan ungkapan hatinya. Tapi, mengapa Olivia menyebut nama Olivia? Bukan menyebut nama aku sebaik-baik ungkapan hatinya. Seolah-olah yang berbicara barusan bukanlah Olivia tapi orang lain. Saya sungguh bertanya-tanya dalam benaknya mengenai sosok Olivia yang benar-benar berubah dan tak dapat lagi ditebak. Olivia pun kembali melangkahkan kakinya meninggalkan sosok Rachel lalu kembali mendekati sosok Darius yang saat ini tengah terduduk di ruangan lain. Darius termenung dengan perubahan sikap yang diperlihatkan oleh sosok Olivia yang begitu signifikan perubahannya. Pantas saja Tante Ita begitu kesal terhadap Olivia. Gimana akting aku? Tanya Olivia setengah berbisik kepada Darius yang saat ini termenung. Pria itu terkejut namun berusaha tetap bersikap seolah dirinya santai. Memejamkan mata beberapa saat lalu membukanya kembali dan menoleh ke arah Olivia. Cukup bagus, puji Darius. Yes, itu artinya kamu mau bantuin aku kan? Toh aku udah buktikan sama kamu kalau aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Olivia menagih janji. Darius terpaksa menganggukkan kepalanya berulang kali. Oke, aku akan bantu kamu. Tapi pertanyaan aku satu, apa yang akan kamu lakukan jika seandainya pencarian bukti yang kamu lakukan berhasil mengenai Aldo yang mungkin saja berselingkuh dengan temannya itu? Tanya Darius yang penasaran untuk tindakan Olivia selanjutnya. Olivia tersenyum nyinyir memikirkan jawaban yang tepat untuk diberikan kepada Darius. Pertanyaan pria yang ada di hadapannya ini sangat pintar dan jelas.
kamu. Mereka akan membenci suami kamu dan mungkin akan menghujat suami kamu. Tetapi jika kamu masih memaafkan Aldo dan masih mempertahankan rumah tangga kalian, mungkin orang lain akan menganggap bahwa kamu adalah wanita lemah dan wanita bodoh yang tidak mampu menjaga aib suaminya. Orang mungkin akan berbalik menyerang kamu yang dianggap sebagai istri yang tidak mampu menjaga kehormatan suaminya. Panjang lebar Darius menjelaskan membuat Olivia terdiam mencerna kalimat lugas yang dilontarkan oleh Darius. Sebenarnya aku maunya Olivia dan Aldo cerai jika memang ada terbukti berselingkuh. Tetapi aku takut kalau Olivia cinta mati terhadap Aldo. Dan jika seandainya aku gegabah menceraikan mereka berdua, aku takut Olivia membenciku. Coba dulu berbicara dengan otaknya sendiri. Merasa bersalah karena telah menekan perasaan Olivia, Darius pun membuang nafasnya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Mungkin saat kamu sudah membuktikan atau menemukan kesalahan yang dilakukan oleh Aldo, setidaknya kamu bisa memperingatkan suami kamu bahwa apa yang dilakukan dia itu salah dan tidak boleh lagi dilakukan. Tandas Darius membangunkan Olivia yang saat ini tertegun dalam lamunannya. Wanita itu pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dalam hati dirinya berharap agar jasanya dan jiwa Olivia yang asli terbangun sehingga dirinya bisa berkolaborasi untuk menentukan masa depan atau tindakan yang harus dilakukannya mengenai Aldo. Jika dengan begitu mudah mengambil tindakan bercerai, aku takut jika seandainya Oki kehilangan sosok papanya. Olivia memberikan alasan yang logis kepada Darius agar pria itu tidak merasa kecewa jika seandainya Olivia memang tidak benar-benar bercerai. Iya, aku ngerti posisi kamu, jawab Darius dengan wajah datar. Olivia sendiri tidak mengerti ekspresi apa yang saat ini ditunjukkan oleh pria itu. Suara klakson mobil membangunkan kenyamanan mereka berdua yang pernah berdiskusi. Olivia yakin itu adalah Aldo. Tunggu di sini, ucapnya sambil berjalan menuju pintu utama untuk menyambut suaminya. Akan tetapi Olivia menghentikan langkahnya saat dari jendela kaca dirinya melihat saat ini Aldo tengah berbicara lagi dengan Rachel. Olivia menyipitkan matanya saat melihat sang suami yang saat ini tengah memberikan sebuah kresek kepada Rachel. Kresek yang terlihat sama porsinya yang dibawa oleh Aldo. Berarti ada dua porsi yang sama yang akan diberikan kepada kedua wanitanya kursi untuk Olivia dan Rachel. Bukankah yang pesan makanan hanya Olivia? Begitu perhatiankah ada kepada Rachel? Semakin membuat Olivia merasa bahwa di antara hubungan sepupunya dan suaminya itu tidak lazim. Olivia mendengar kesal dan semakin yakin bahwa antara Aldo dan Rachel memiliki hubungan yang tak biasa. Entah harus dari mana Olivia membongkar perselingkuhan Aldo dan Rachel. Tak disangka Tante Ita saat ini mendekati tubuh Olivia yang saat ini menatap Rachel dan Aldo. Tante Ida pun menoleh ke arah Aldo dan Rachel lalu tersenyum sinis. Kamu jangan cemburu Olivia. Mereka berdua itu berteman lama bahkan sejak kecil. Adalah hal yang wajar jika ada memberikan perhatian lebih kepada Rachel. Celetuk Tante Ita yang saat ini seolah mengetahui bahwa sosok Olivia tengah cemburu kepada Aldo. Tidak terkejut dengan kehadiran sang tante, Olivia pun menoleh ke arah Tante Ita dengan tatapan santai. Otaknya berpikir keras bagaimana dirinya melihat ekspresi jika seandainya Olivia bersikap yang sedikit keterlaluan untuk mereka bertiga. Pasti seru. Batinnya bersolak gembira. Iya Tante, aku ngerti kok. Kalau dilihat-lihat Rachel itu sepertinya bernasib malang hidupnya. Iya. Coba deh Tante Ita perhatikan tas, sepatu dan pakaian yang dipakai oleh Rachel. Terlihat biasa banget kan? Beda banget sama yang dipakai aku. Itu artinya hidup rahim itu di bawah standar dari aku. Aku sih kasihan banget ya sama Rachel. Wajar kalau Aldo juga kasihan sama Rachel. Aku juga yang nyuruh sama Aldo supaya dia ngasih perhatian lebih sama Rachel soalnya hidup Rachel itu menyedihkan. Sindir Olivia membuat degup jantung Tante Ita mendetak kencang akibat tersinggung dengan ucapan yang dilontarkan oleh Olivia untuk Rachel. Ucapan Olivia benar-benar menghinakan sosok Rachel. Ingin melihat
saja wajah Tante Hitam memucat dengan dugaan dari Olivia. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Tante Hitam? 14. Firasat Olivia. Ngomong apa kamu, Olivia? Jangan suka menebak-nebak sesuatu yang tidak berlandaskan. Bentak sang mama sambung dengan mata yang melotot. Sedangkan di lubuk hati terdalamnya merasa takut akan ucapan Olivia. Apakah Olivia mengetahui sebuah rahasia yang ia sembunyikan baik-baik? Otaknya bertanya-tanya. Olivia mengundurkan wajahnya dengan sengaja menyipitkan mata menatap sang tante, memperlihatkan sikap santai namun menguasai keadaan. Terlihat menyebalkan untuk orang-orang yang selama ini menilai sosok Olivia asli. Terkesan menantang. Emang aku ngomong apaan sih? Perasaan aku belum ngomong apa-apa deh. Kok tante nyolot gitu? Tanya Olivia sengaja mempermainkan perasaan istri kedua dari papanya itu. Sontak saja Tante Hitam gelagapan dengan pertanyaan dari Olivia yang seolah menjebak dirinya untuk membuka sebuah tabir rahasia yang selama ini begitu rapi ia ciptakan. Sudahlah. Susah kalau ngomong sama kamu. Selalu saja terlihat sok menderita dan sok jadi korban. Sergah Tante Hitam menutup pembicaraan yang dianggapnya sia-sia. Untuk cari aman dirinya terpaksa menyudahi pembicaraan yang takut merembet kemana-mana. Wanita itu pun menoleh ke arah Rachel. Sesaat juga menoleh ke arah Aldo. Mengangguk sama lalu melangkahkan kakinya pergi menjauh. Isyarat bahwa dirinya saat ini harus terpaksa mundur dari perang mulut dengan putri sambungnya itu. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Pamit Aldo dengan wajah datar. Pria itu pun mencari aman untuk segera menghindari istrinya. Oke sayang, nanti malam cepat pulang ya. Aku beli lenseri baru. Kamu pasti suka. Ucap Olivia mengada-ngada. Berhasil membuat Aldo terdiam di tempat dan menghentikan langkah kakinya. Pria itu memejamkan matanya sesaat, lalu menoleh ke arah Rachel yang saat ini cemberut bukan main. Kamu ini ngomong apa sih, Olivia? Hati Aldo yang merasa tak enak hati pada Rachel, karena istrinya seolah memperlihatkan bahwa hubungan Aldo dan Olivia baik-baik saja. Bahkan ketika membahas soal lenseri, semua orang dewasa pun pasti paham arah pembicaraan tersebut mengarah kemana. Loh, aku ngomong apa adanya sayang. Aku kangen kamu sih. Ucap Olivia sambil menjilat bagian bibir atasnya. Lagi-lagi Olivia menoleh ke arah Rachel. Pipi Rachel pun terlihat memerah padam. Darius yang melihat itu semakin yakin bahwa Olivia semakin sadar bahwa di antara Rachel dan suami Olivia ada main di belakang. Menyimak dengan seksama. Dengan cemburu yang menghinggapi seluruh isi hatinya, Rachel pergi dari hadapan semua orang yang ada dengan kaki yang ia hentakkan keras. Kode keras kepada Aldo bahwa dirinya benar-benar marah. Melihat Rachel marah, tentu saja ada mendengus kasar lalu menoleh ke arah istrinya. Kamu mau marah sama aku ya? Hanya karena hal kecil seperti ini. Yang benar saja. Itu jangan-jangan kamu ingin kita bercerai ya? Olivia memberondong sebuah pertanyaan kepada Aldo. Pertanyaan absurd. Pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah dilontarkan oleh Olivia. Selama ini Olivia hampir tidak pernah marah dan bahkan cenderung menerima apapun kelakuan Aldo yang absurd terhadap dirinya. Bahkan ketika Rachel mengadu kepada Aldo yang mengatakan bahwa Olivia pamer, Olivia akan menerima disalahkan oleh Aldo yang dianggap memanas-manasi perasaan dan kehidupan Rahel yang tidak sekaya raya Olivia. Biasanya jika Rachel marah, ada pasti akan menghardik istrinya supaya tidak bersikap atau mengulang sikap yang membuat perasaan Rachel tersinggung. Tetapi kali ini, Olivia tidak ada angin tidak ada hujan malah membahas mengenai perceraian. Itu sikap yang konyol. Sedangkan Olivia sengaja membungkam suaminya dengan pembahasan perceraian karena yakin bahwa pria yang ada di hadapannya tidak mungkin bersedia untuk bercerai begitu saja dari Olivia. Membungkam pria itu dengan perceraian supaya berhenti mengomel terhadap Olivia. Kamu, Aldo tak mampu berkata-kata. Mulai sekarang jangan suka marahin aku. Aku sudah lelah diperlakukan tidak adil sama kamu. Sebuah kesabaran itu ada batasnya untuk manusia seperti aku. Aldo, ucap Olivia dingin. Kamu ngawur. Kritiknya. Lebih ngawur lagi ketika seorang suami yang tidak memperhatikan perasaan istrinya tapi lebih peduli kepada perasaan wanita lain. Sindir Olivia dengan wajah santai. Berhasil membuat pria itu mengepalkan tangan untuk menahan amarah di dadanya. Sungguh tak mengerti sejak kapan Olivia berani melawan.
saja aku keren. Nah, berhubung aku sudah membuktikan kecurigaan aku mengenai Aldo, kamu bersediakan bantuin aku? Tanya Olivia menagih janji. Darius menarik nafas panjang dengan kedua bibir yang sedikit maju. Oke, aku akan bantu kamu. Pria itu menyanggupi meskipun ragu. Sedangkan dalam hati kecilnya masih bertanya-tanya mengenai perubahan yang terjadi dalam sosok Olivia. Sejak menikah dengan Aldo, Olivia sudah berubah banyak. Tapi apa mungkin hanya dalam waktu yang relatif singkat Olivia kembali berubah? Anehnya, perubahan itu bukan kembali pada sosok Olivia yang dahulu, tetapi sosok Olivia yang lebih berenergi dan lebih bersemangat. Olivia yang dahulu adalah sosok yang anggun, tetapi yang sekarang begitu energi. Lalu, apa tujuan kamu selanjutnya? Tanya Darius ingin tahu apa yang saat ini tengah direncanakan oleh temannya tersebut. Aku ingin menemui kedua nenek dari pihak mamaku dan papaku, terutama bertemu dengan nenek dari pihak mamaku. Aku yakin ada sesuatu yang tersembunyi rapi. Hanya saja kita tahu bahwa sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, suatu saat baunya pasti akan tercium juga. Jelas Olivia mengenai rencana yang telah ia pikirkan sebelumnya. Darius mengangguk setuju. Tapi kenapa harus nenek? Kenapa kamu tidak ngobrol dulu sama papa kamu? Barangkali saja kamu menemukan sebuah fakta mengenai. Aku ingin mencari tahu tentang sosok Tante Ita. Bisiknya mendekati telinga pria itu. Lagi-lagi aroma parfum yang dimiliki oleh Darius menjadi bumerang untuk Olivia yang sesaat terbius oleh aroma maskulin pria itu. Oh my god, Olivia lo bego ya? Ada cowok keren dan maskulin seperti ini, kok malah milih si Aldo yang menurut gue wibawa dan harismanya kalah banget dari sosok Darius. Dari lubuk hati terdalam Lula, dirinya memuji bagaimana sosok Darius yang mampu menghipnotis sosok Lula untuk sesaat. Sedangkan Darius terdiam mengepalkan tangannya dengan sikap Olivia yang saat ini terkesan seperti nyosor. Tak dapat dibohongi bahwa detak jantung pria itu berdegup kencang 3 kali lipat dari biasanya. Pria itu pun menelan ludahnya. Perasaan terdalam dahulu yang ia kubur seolah dengan perlahan keluar kembali keindahan rasa yang terpendam begitu rapi itu. Aku ada firasat kalau sebenarnya Tante Ita adalah. Olivia sengaja menggantung ucapannya. Darius dengan serius. Pria itu mengerutkan keningnya. Penasaran dengan firasat Olivia. Apakah firasat Olivia itu? 15. Perang dingin Olivia dan Tante Ita. Udahlah, jangan mau tahu. Nanti aku kasih tahu. Tapi jelasnya, setelah semuanya benar-benar jelas. Tolak Olivia tak ingin mengambil kesimpulan terlebih dahulu meskipun ada firasat. Aku minta kamu cari tahu mengenai siapa dan apa, juga gimana masa lalu Tante Ita. Minta Olivia. Dirinya mendominasi pembicaraan dengan Darius. Bukannya kamu mau tahu mengenai keluarga nenek kamu, tapi kenapa malah merembet ke Tante Ita? Tanya Darius tidak mengerti mengenai jalan pikiran yang dimiliki oleh Olivia saat ini. Pokoknya, yang terpenting saat ini kamu cari tahu dulu latar belakang Tante Ita. Sedangkan aku akan mencari tahu siapa nenekmu. Kedepannya kita akan membuat rencana yang tersusun rapi. Beber Olivia betul bersemangat. Darius tidak lantas menyetujui keinginan Olivia. Kamu memanfaatkan aku. Selidik pria itu. Kedua tangannya bersedekap. Menatap wanita yang ada di hadapannya benar-benar berubah. Olivia tertawa renyah dengan pertanyaan dari sosok Darius. Sesekali memanfaatkan teman gak apa-apa, kan? Anggap aja aku sedang minta bantuan sama kamu. Dan aku janji suatu saat nanti kamu bisa balik minta bantuan sama aku. Cetus Olivia sambil mengangkat kedua jari telunjuk dan jari tengahnya. Meyakinkan pria itu bahwa tindakan Darius suatu saat nanti akan dibalas oleh Olivia. Oke, aku akan bantu kamu. Tapi sesuai kesepakatan. Suatu saat nanti kamu juga harus bantu aku. Darius menyanggupi negosiasi dari Olivia. Meski dirinya tak yakin bahwa wanita yang ada di hadapannya bersedia membantu balik pria itu. Secara Olivia adalah sosok yang rapuh.
terkadang tidak memperlihatkan sikap yang sopan santun terhadap suami kamu. Beberes sang tante menjelaskan perihal perubahan Olivia. Kamu ngadu sama Tante Ita kalau aku egois. Sayang, Olivia melemparkan sebuah pertanyaan kepada Aldo yang membuat pria itu terkesiap karena menerima pertanyaan dadakan dari istrinya. Aldo emang gak ngadu sama Tante Olivia, tapi dari mata dia, sorot matanya itu menunjukkan bahwa akhir-akhir ini dirinya begitu tersiksa atas sikap dan perubahan kamu yang terlalu signifikan. Aldo adalah suami yang baik. Mana mungkin dia mengadu sama Tante? Hanya saja, akhir-akhir ini tanpa perhatikan Aldo terlihat begitu tertekan. Tante Ita membela Aldo yang saat ini terlihat salah tingkah. Iya, kan, Aldo? Timpal Tante Ita menoleh ke arah Aldo dengan tatapan yang memberikan sebuah energi bahwa pria itu ada dalam dukungan penuh dari Tante Ita. Dengan pelan, Aldo pun menganggukkan kepalanya. What? Aldo tertekan, sahut Olivia. Dirinya pun menoleh ke arah sang suami dengan tatapan menyindir. Kalau kamu tertekan dan merasa gak bahagia, kamu bisa kok mencari wanita yang lebih baik dari aku. Saran Olivia yang membuat pria itu kaget dengan penuturan yang dilontarkan oleh istrinya. Kamu ngomong apaan sih? Sayang, maksud aku bukan gitu. Maksud aku adalah, Aldo ingin kamu berubah menjadi sosok yang dahulu lembut. Tegas Tante Ita memotong pembicaraan Aldo. Nah itu maksud aku. Aldo kali ini dengan wajah berbinar mengiyakan ucapan sang tante. Kalau aku gak bisa seperti yang dahulu. Gimana? Entah kenapa aku merasa nyaman menjadi sosok yang saat ini. Aku gak mau lagi begitu saja menerima ejekan atau hinaan dari orang lain. Apalagi ditindas oleh siapapun. Papar Olivia membuat Tante Ita terkekeh dengan penuturan putri sambungnya itu. Tertindas? Memangnya selama ini siapa yang menindas kamu? Hah? Siapa yang mengejek dan menghina kamu? Tante Ita bertanya dengan wajah menantang. Hati kecilnya memang menyadari bahwa Olivia saat ini tengah menyindir perasaannya. Semakin membuat Tante Ita membenci sosok Olivia. Akan tetapi, bagi Tante Ita, Olivia adalah duri di dalam daging yang harus disingkirkan dengan cara apapun. Zaman sekarang itu orang lebih banyak berpendidikan dan berpikiran terbuka. Tante, terkadang cara menghina dan mengejek juga memiliki cara yang lembut tanpa harus dengan kekerasan. Sangka Evalia yang seolah menegaskan bahwa penindasan yang terjadi dalam hidupnya bukan dengan kekerasan melainkan yang diserang adalah psikisnya. Itu hanya alasan kamu saja mempertahankan sikap buruk. Sekarang kamu lantang dan bersikap semaunya. Bukankah mungkin saja kamu yang justru menindas dan menghina orang lain? Tante Ita playing victim. Itu, emangnya aku gak boleh ya mengungkapkan keinginan dan perasaan? Atau aku harus selalu dalam genggaman orang lain? Atau aku harus selamanya mengalah? Gitu. Sanggah Olivia membuat Tante Ita tertawa sinis. Tuh kan, Papa dengar sendiri bagaimana keadaan Olivia. Padahal dia adalah anak yang penurut dan sopan santun. Keluh Tante Ita memberikan fakta kepada sang suami. Seperti yang selalu dilakukan wanita itu di masa-masa sebelumnya. Pak, tolong jangan kekang aku. Ini hidupku, dan aku sudah besar. Seharusnya sudah memiliki jalan pikiran dan jalan hidup sendiri dalam mengambil keputusan. Biarkan aku dewasa. Keluh Olivia yang tak ingin kalah mengadu kepada papanya. Tuan Okan pun berdehek dengan sikap kedua wanita yang seolah menekan dirinya. Untuk kamu, Olivia sayang, tolong untuk mempertimbangkan sikap baik yang biasanya penurut dan santun. Ucap pria itu membuat Tante Ita di dalam hatinya bersorak riang. Tersenyum bahagia. Dan untuk kamu juga istriku tersayang, tolong biarkan Olivia bereksplorasi dengan keinginannya. Mungkin memang kita sudah waktunya untuk memberikan kebebasan kepada Olivia. Sambung pria itu sambil menoleh ke arah sang istri. Kali ini yang tertawa adalah Olivia. Sedangkan Tante Ita berubah saat itu juga rona wajahnya. Papa terlalu memanjakan Olivia. Protesnya, wajahnya berubah menjadi cemberut. Tante Ita terlalu mengurusi hidup aku. Aku gak tahu kenapa Tante melakukan ini sama aku. Seolah-olah aku ini musuhnya
mungkin karena sang papa takut kehilangan putrinya. Duga Tante Ita. Baiklah, tapi berjanjilah pada papa kalau kamu akan baik-baik saja. Pesan pria itu. Pasrah pada keputusan Olivia. Beres. Balas Olivia sambil mengangkat kedua jempolnya merasa menang. Sedangkan kedua bola mata Tante Ita mengerling akibat menahan kesal di dadanya. Oh ya Pak, besok adalah hari Sabtu dan Minggu. Sabtu ini aku ada rencana untuk ketemu sama nenekku dari pihak mama. Hari Minggunya aku ada rencana untuk ketemu sama nenek dari pihak papa. Beber Olivia memberitahukan rencana kepada sang papa. Untuk apa kamu bertemu sama nenek-nenek kamu? Apakah ada hal penting? Selidik Tante Ita. Tiba-tiba saja hatinya diselimuti rasa takut. Gak ada. Hanya rindu mereka saja. Jawab Olivia simpel. Lalu tangannya kembali berjibaku memasukkan makanan secara perlahan kepada Oki, putrinya. Karena perjalanan cukup jauh, kamu pakai sopir saja. Saran Tuan Okan. Secara tidak langsung pria itu langsung memberikan izin kepada putrinya. Ke akhir, aku mau suami aku yang nganterin. Gimana menurut papa? Usul Olivia membuat pria yang saat ini tengah meminum air mineral yang ada di mulutnya menyembur ke meja. Sang suami terkaget dengan keinginan Olivia. Aldo pun menoleh ke arah Rachel. Mesti pelan Rachel menggelengkan kepalanya. Itu artinya dirinya keberatan dengan keinginan Olivia. Rachel tidak memberi izin kepada Aldo untuk mengatakan Olivia. Aku sibuk sayang. Tolak Aldo lembut namun beralasan. Sibuk apa sih? Sibuk di kantor kah? Tanya Olivia. Betul banget. Soalnya kantor saat ini. Pak, izinkan suami aku untuk liburan sama aku. Iya. Olivia menyambar ucapan suaminya dengan sebuah pertanyaan kepada papanya. Biarkan suami aku memberikan kesibukannya kepada pekerja papa yang lain. Enggak papa kan? Olivia memaksa dengan lembut. Itu bisa papa atur. Sedikit pun Tuan Okan tidak keberatan dengan keinginan putrinya. Tapi Pak, proyek kali ini sangat besar dan proyek ini tanggung jawab saya. Jadinya saya, sebesar apapun proyek kamu, tidak akan bisa mengalahkan besarnya rasa berarti Olivia untuk papa. Aldo, maka dari itu papa mohon sama kamu tolong jaga Olivia saat kamu mengantarkan dia ke rumah neneknya. Mungkin bisa juga sekalian kalian bulan madu kedua. Sedangkan Oki, biarkan papa yang merawatnya dan memantau perkembangan Oki dengan perawat dan babysitternya. Cakap Tuan Okan yang menyetujui keinginan putrinya itu. Di bawah meja, tangan milik Rachel saling meremas akibat menahan kekesalan di dalam hatinya. Amarah di hatinya benar-benar meletup-letup namun keadaan benar-benar membungkam dirinya. Meski berulang kali Rachel menggelengkan kepala kepada Aldo, isyarat bahwa Rachel menolak jika seandainya Aldo banyak bergaul dengan Olivia. Akan tetapi keadaan sungguh membuat pria itu tak mampu berkutik ataupun menolak. Sejatinya Aldo adalah suaminya Olivia. Sudah barang tentu yang lebih berhak terhadap Aldo adalah Olivia. Baik Pak, Aldo terpaksa menerima perintah dari papa mertuanya itu. Papa ini gimana sih? Aldo itu punya kerjaan Pak. Saat ini Aldo juga sedang mengerjakan proyek besar. Harusnya papa memahami keadaan Aldo, bukan malah menyuruh dia untuk abai terhadap tugas kantor. Kesah Tante Ita yang memprotes keinginan Olivia. Membelah Rachel yang matanya saat ini berkaca-kaca akibat cemburu dan kesal. Tidak apa-apa. Olivia jarang sekali menemui nenek-neneknya. Dia mungkin kangen. Tuan Okan sedikit pun tidak keberatan dengan permintaan dari Olivia. Kamu manja banget ya. Padahal ada sopir. Loh, sahut Tante Ita menahan kekesalan di dalam hatinya. Aku minta dianterin sama suami. Apa salahnya sih? Bukankah adalah hal yang wajar jika seorang suami mengantarkan istrinya kemanapun istrinya mau? Terus, kalau aku sebagai istrinya Aldo minta untuk diantarkan, emang itu salah ya? Lagi pula aku minta untuk diantarkan di hari libur. Kok
tegas Olivia. Kak, perjalanan kali ini hanya ada aku dan Aldo. Enggak boleh ada siapapun. Dengan tegas Olivia menolak.